Dewa Obat Terkuat. Bab 251. Pada waktu itu, Tianhai. Semuanya seperti biasa, tidak ada yang aneh. Setelah Lin Yi mengirim Ye Qiansui untuk bekerja di perusahaan, dia pergi ke rumah sakit No. 1. Bersama Zhuo Qianqiu, mereka menangani beberapa penyakit yang sulit dan rumit lalu duduk untuk mengobrol dan minum teh. Sekarang banyak orang mengetahui bahwa ada dokter ajaib di rumah sakit No. 1 Tianhai, dan semakin banyak orang datang untuk mencari perawatan medis. Zhuo Qianqiu menarik napas dan berkata sambil tersenyum, ini semua karena ketenaranmu. Anda adalah harta karun rumah sakit No. 1 Tianhai. Lin Yi bertanya, apa hubungannya dengan saya? Ia hanya bekerja di belakang layar dan jarang muncul secara langsung. Lagi pula, dengan wajah mudanya, sulit bagi orang untuk percaya bahwa ia adalah dokter ajaib yang lebih hebat dari Zhuo Qianqiu. Wajah Zhuo Qianqiu menjadi sedikit merah. Lin Yi adalah orang yang menyelamatkan orang, tetapi semua pujian dan terima kasih diberikan kepadanya. Di masa lalu, dia hanyalah harta karun rumah sakit pertama, tetapi sekarang dia adalah dokter ajaib yang terkenal di seluruh pantai. Hei, kita sendirian, tolong jangan kubur aku. Dia sedikit malu dan melambaikan tangannya, ketika saya tua, saya telah menerima pujian yang belum pernah saya terima selama beberapa dekade terakhir. Itu semua karena Anda. Saya pantas mendapatkannya dan pantas mendapatkannya. Jika Anda bisa menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, Anda pantas mendapatkan semua ini. Lin Yi meletakkan cangkir tehnya dan melirik ke arah Zhuo Qianqiu, bagaimanapun, menurutku kamu cukup menikmatinya. Hahaha. Zhuo Qianqiu tidak bisa menahan tawa, nak, tidak bisakah kamu tidak menyakitiku? Memang selama dia bisa menyelamatkan orang, selama dia bisa melihat pasiennya sembuh seperti semula, maka semuanya sepadan baginya. Di usia ini, segala sesuatunya dianggap enteng. Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku punya teman lama yang menderita penyakit aneh dan sedang kebingungan. Aku ingin mencari kesempatan untuk datang ke Tianhai. Bisakah kamu melihatnya? Zhuo Qianqiu mulai berbisnis. Pasiennya masih sangat muda, baru berusia 20 tahun. Sayang sekali jika meninggal seperti ini. Dia memahami Lin Yi. Lin Yi tidak pernah terlalu peduli dengan nyawa dan kematian orang lain. Dia hanya menyelamatkan orang yang menurutnya pantas diselamatkan, namun Zhuo Qianqiu tetap ingin memperjuangkannya. Bagaimana jika aku menolak? Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap Zhuo Qianqiu, membuat Zhuo Qianqiu sedikit terkejut. Aku sudah memohon padamu dan kamu masih menolak. Itu tidak baik. Zhuo Qianqiu mendecakkan bibirnya dan menyentuh janggutnya, jika aku bertanya pada Qiansui, dia pasti setuju. Dia anak yang sangat baik, bukan begitu? Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata dan tampak bangga. Tampaknya dia tahu bahwa jika dia meminta Ye Qiansui untuk memohon belas kasihan, Ye Qiansui pasti akan membantu dan menyampaikan kata-kata yang baik, dan tidak mungkin bagi Lin Yi untuk tidak setuju. Di mana kamu mempelajarinya? Lin Yi menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berbicara dengan Zhuo Qianqiu, jadi dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Itu sebuah janji. Zhuo Qianqiu berteriak dari belakang dan bergumam pelan, benar saja, sejak zaman kuno, para pahlawan telah berjuang dengan keindahan. Itu sama untuk semua orang, sama. Begitu Lin Yi keluar dari rumah sakit pertama, mobil Yang Rong diparkir dan menunggu di depan pintu. Dia berkata, dalam setengah jam, kita akan mencapai alam Tianhai dan bumi. Orang ini, Jia Fan, pasti berusaha bertarung sampai mati dan memikat keluarga Qiu ke Tianhai. Orang yang merancang jebakan itu adalah Fu Yu dari ibu kota provinsi, dan Yang Rong sudah dapat menebaknya. Jia Fan ini bahkan bukan bidak catur, hanya alat paling tidak berharga yang dimainkan oleh Fu Yu. Tapi sekarang, keluarga Qiu yang mengancam akan membakar amarah mereka pada semua orang. Di masa lalu, Yang Rong tidak akan bisa memahami bahwa memprovokasi lawan yang begitu menakutkan hanyalah meminta kematiannya sendiri, menyebabkan ketidaknyamanan pada dirinya sendiri dan menyebabkan masalah besar. Tapi Lin Yi hanya punya ekspektasi dan berharap itu akan datang. Jangan biarkan mereka masuk. Lin Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit biru, Tianhai memiliki lingkungan yang bagus sekarang, jadi jangan hancurkan lagi. Ya, Yang Rong mengangguk. Setelah operasi Guntur, Tianhai tidak memiliki lingkaran bawah tanah, tidak ada lagi yang disebut industri abu-abu, dan bisnis kotor tersebut telah hilang sama sekali dari Tianhai. Lin Yi tidak ingin Tianhai tercemar lagi. Bagaimanapun, disinilah dia dibesarkan.
Dia masuk ke dalam mobil dan Yang Rong segera memutar nomor telepon. Hentikan mereka, jangan izinkan mereka memasuki Tianhai, dan hina lingkungan di sini. Setelah mengatakan itu, dia menyalakan mobil dan membawa Lin Yi ke monumen batu di perbatasan Tianhai. Pada waktu itu, Jia Fan terus berlari, dan kakinya sudah sedikit mati rasa saat menginjak pedal gas. Melihat tanda itu dari kejauhan, jaraknya kurang dari 3 km dari batas langit, laut, dan bumi. Dengan wajahnya yang garang, ia tetap tak berani bersantai sama sekali. Kamu, mati bersamaku. Dia meraung. Tiba-tiba, penghalang jalan lain muncul di kejauhan, dan kemarahan yang tertahan di hati Jia Fan meledak seketika. Kali ini, dia bahkan tidak melambat. Sebaliknya, dia menjadi sedikit gila. Dia menginjak pedal gas dengan seringai dan tatapan tajam di matanya. Ah! Dia menabraknya, merobohkan penghalang jalan, tapi terjadilah ledakan. Di bawah penghalang jalan, bahkan ada paku ban. Keempat roda mobil langsung bocor hingga menimbulkan beberapa suara keras. Mobil bergoyang dan hampir menabrak tembok batu di pinggir jalan. Jia Fan sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan menginjak rem. Dia meraih kemudi dengan kedua tangan dan meluncur jauh sebelum berhenti. Butir-butir keringat mengalir di dahinya, dan dia berbaring di kemudi, terengah-engah. Brengsek. Dia tidak menyangka ada paku ban di bawah penghalang jalan. Dong dong dong. Seseorang mengetuk jendela mobil. Jia Fan berbalik dan melihat wajah asing, menatapnya sambil tersenyum. Turun. Xiao Dao berkata dengan tenang, apakah kamu akan turun sendiri, atau haruskah aku membantumu? Saat dia berbicara, dia mengangkat palu pemecah jendela di tangannya. Palu besar itu dapat memecahkan kaca jendela mobil dan mungkin juga mematahkan kepala Jia Fan. Aku akan keluar sendiri. Jia Fan mengertakkan gigi, wajahnya menjadi pucat, tetapi masih ada bekas darah. Dia tidak berani menunggu pisaunya bergerak, jadi dia dengan patuh melepaskan sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Sekarang dia tidak takut pada apapun kecuali keluarga Qiu. Apakah kamu ingin merampok? Jia Fan mencibir, menatap Xiao Dao dan yang lainnya, mengangkat tangannya, dan berkata dengan nada meremehkan, aku tidak punya apa-apa. Jika kamu ingin mobil rusak ini, ambillah. Kamu terlalu memikirkannya. Kami tidak melakukan hal-hal tidak bermoral seperti itu. Xiao Dao menggelengkan kepalanya. Perampokan. Itukah yang akan mereka lakukan? Ini sangat memalukan. Kami adalah pekerja sanitasi. Dia memandang Jia Fan. Pekerja sanitasi. Jia Fan mencibir, tidak percaya sama sekali. Kami menghentikanmu karena satu tujuan. Xiao Dao meliriknya dan berkata, sampah tidak boleh memasuki kota Tianhai yang indah ini. Mendengar ini, kilatan kemarahan melintas di mata Jia Fan. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika seseorang memanggilnya sampah di hadapannya? Kamu bilang, aku sampah. Dia meraung marah dan mengangkat tangannya untuk memukul wajah Xiao Dao. Bentak. Tapi tepuk tangan meriah terdengar di wajah Jia Fan. Perdagangan organ di pasar gelap, membunuh tunawisma yang tidak bersalah, dan menghasilkan uang dari tubuh mereka. Saya katakan Anda adalah sampah, tidakkah Anda menerimanya? Xiao Dao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Bab 252. Mendengar ini, ekspresi Jia Fan berubah. Mereka sebenarnya mengetahui semua detailnya. Apakah kamu dari lingkaran bawah tanah Tianhai? Dia berteriak dengan tegas, kaulah yang membunuh Zhang Gen. Xiao Dao menyipitkan matanya dan menatap Jia Fan. Sudah kubilang, kami adalah pekerja sanitasi, yang khusus membersihkan sampah. Anda berada dalam jangkauan pembersihan kami. Sampah semacam ini benar-benar tidak layak untuk masuk ke Tianhai, apalagi Tianhai saat ini. Setelah dibersihkan, jauh lebih bersih. Kalian. Petik 2. Jia Fan mengertakkan gigi, dia menarik keluarga Qiu untuk datang ke Tianhai hanya untuk membalas dendam pada mereka. Dia tidak menyangka bahwa mereka telah menunggunya di alam ini, mereka tidak akan membiarkannya masuk. Apakah kamu ingin membunuhku? Jia Fan tersenyum galak, ayo. Dia tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat. Bahkan jika Xiao Dao dan yang lainnya tidak membunuhnya hari ini, selama dia ditangkap oleh keluarga Qiu, dia pasti akan mati, atau bahkan mati dengan lebih menyedihkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih bisa hidup. Tetapi meskipun dia akan mati, dia akan mendukung orang-orang ini. Jangan khawatir, orang sepertimu pasti tidak akan selamat. Xiao Dao mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Jia Fan dengan keras,
tetapi kamu harus menunggu untuk diadili dan biarkan keluarga dari mereka yang disakiti olehmu mengutuk mereka sebelum mereka mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mati begitu saja? Dia harus dihancurkan, dia tidak bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya, dan semua orang yang berhubungan dengannya harus membayar harga untuk memperingatkan orang lain. Dengan cara ini, kematian Jiavan akan dianggap berharga. Jiavan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia diinjak oleh Xiao Dao dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bum-bum. Di kejauhan terdengar suara mesin mobil. Jiavan mencoba yang terbaik untuk menoleh dan melihat. Keluarga Qiyulah yang mengejarnya. Dia tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, bunuh aku. Kulihat kalian masih mengantri. Hahaha. Saat ini, Jiavan tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya. Cepat atau lambat, dia akan mati, dan siapa yang akan mati di tangannya. Tapi sekarang, jika orang Tianhai ingin membunuhnya, mereka mungkin harus bertarung dengan keluarga Qiyu. Xiao Dao mengabaikannya dan melihat dua mobil melaju di kejauhan, diparkir di pinggir jalan, dan 5 atau 6 orang keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya. Kami menginginkan orang ini. Orang yang memimpin memandang Xiao Dao dan yang lainnya tanpa mengatakan omong kosong dan berkata langsung. Kebetulan sekali, kami menginginkan orang ini dulu. Tak mau kalah, Xiao Dao pun berkata tanpa basa-basi, dari mana asalmu, kembalilah ke tempat asalmu. Tiba-tiba, kedua belah pihak menjadi lebih energik, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Jiavan sangat senang melihat adegan ini sehingga meskipun dia masih berada di kaki Xiao Dao, dia tidak bisa menahan tawanya. Dia berharap mereka akan segera bertengkar. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan diperebutkan seperti ini. Biarpun mereka buru-buru membunuhnya. Saya bilang. Suara pemimpin itu semakin dalam dan dia menatap pisau itu dengan sedikit niat membunuh di nadanya. Keluarga Qiyuku menginginkan orang ini. Keluarga Qiyu. Xiao Dao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil Jiavan, menyerahkannya kepada orang-orang di belakangnya, memasukkannya ke dalam kereta, dan kemudian melirik ke arah anggota keluarga Qiyu. Jika Tianhai tidak menyambutmu, segera pergi, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Orang-orang ini juga sampah. Selama itu sampah, ia tidak bisa masuk ke Tianhai. Berhenti. Orang-orang itu segera bergegas, bukan omong kosong sama sekali, dan mereka semua adalah pembunuh. Jika Xiao Dao dan yang lainnya membawa Jiavan pergi hari ini, bagaimana mereka menjelaskannya kepada Qiyu Qianfeng? Orang-orang tetap di sini. Pemimpinnya berkata dengan tegas, jika tidak, kalian semua akan tetap di sini. Xiao Dao tersenyum, melambaikan tangannya, dan meminta seseorang untuk mengunci Jiavan di dalam mobil. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah anggota keluarga Qiyu. Bawa orang itu pergi dulu, aku ingin melihat siapa yang berani menjadi liar di Tianhai. Dia mengambil satu langkah ke depan, menunjuk ke tablet batu yang memisahkan langit dan laut, dan mencibir, melintasi batas ini adalah langit dan laut. Kami memiliki keputusan akhir. Jika Anda berani masuk dan menimbulkan masalah, maka jangan pernah berpikir untuk pergi. Kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, dan ada sedikit bau mesiu di udara. Di belakang Xiao Dao, lebih dari selusin orang berdiri, tidak menyerah sama sekali. Ini adalah Tianhai, bahkan jika mereka mati di depan monumen batu pembatas ini, mereka tidak akan menyerah. Mobil yang dikunci dengan Jiavan sudah menyala. Beberapa anggota keluarga Qiyu terlihat agak jelek, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka ragu-ragu ketika suara trompet segera terdengar dari belakang mereka. Qiyu Wanhelah yang telah tiba. Melihat plat nomor Haicheng, beberapa orang langsung merasa percaya diri dan bergegas menuju Xiao Dao dan yang lainnya. Jiavan tetap di sini, atau nyawamu juga tetap di sini. Melihat mereka telah melewati monumen batu pembatas, wajah Xiao Dao tiba-tiba tenggelam. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, begitu pemimpin itu bergegas ke depannya, Xiao Dao itu mengangkat tangannya dan meninju kepala pria itu. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan orang tersebut langsung dibuang. Bertarunglah. Xiao Dao berteriak keras, dan selusin orang di belakangnya langsung mengeluarkan aura yang menakutkan. 5 atau 6 orang dari keluarga Qiyu bergegas mendekat. Mobil itu bahkan tidak sempat mendekat sebelum terbalik dan terlempar keluar dari tugu batu pembatas. Namun hanya dalam beberapa detik, Xiao Dao dan yang lainnya tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan tidak ada keraguan sama sekali. Sudah ku bilang jangan biarkan sampah masuk, jadi jangan berpikir untuk masuk. Dia berteriak.
5 atau 6 orang dari keluarga Qiu berguling-guling di tanah karena malu beberapa kali sebelum mereka berhenti. Wajah mereka sudah bengkak, gigi mereka meringis, dan mereka sangat kesakitan. Mereka tidak menyangka ketika Qiu Wanhe datang, orang-orang dari Tianhe ini berani mengambil tindakan. Kalahkan keluarga Qiu di depan Qiu Wanhe. Klik. Beberapa mobil berhenti, dan puluhan orang bergegas turun. Dari segi jumlah mereka jauh lebih banyak daripada Xiao Dao dan yang lainnya. Pintu mobil terbuka, dan Qiu Wanhe perlahan keluar dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Wajah suramnya tidak memiliki ekspresi dan sedingin diukir di batu. Dia melirik anak buahnya dan sedikit menyipitkan matanya, sayang sekali. 5 atau 6 orang tidak berani berbicara dan berdiri di samping dengan kepala menunduk. Qiu Wanhe melangkah maju dan melirik tablet batu pembatas di kakinya. Tianhe, kan? Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Xiao Dao dan yang lainnya. Sorot matanya meremehkan, semacam penghinaan yang tidak menganggapnya serius sama sekali. Hari ini, aku tidak perlu masuk. Dia berkata dengan tenang, serahkan orang itu padaku. Saya tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. Xiao Dao masih kuat, kami juga menginginkan orang ini. Jika kamu menginginkannya, kembalilah ketika kami tidak menginginkannya lagi. Lagi pula, ini peringatan terakhir. Dia dan selusin orang di belakangnya tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun orang yang berdiri di depannya adalah sosok terkenal dan menakutkan di Haicheng, Qiu Wanhe. Sampah tidak boleh masuk ke Tianhe. Suaranya memekakkan telinga. Wajah anggota keluarga Qiu semuanya berubah. Bahkan mata tenang Qiu Wanhe yang awalnya menunjukkan aura pembunuh yang dingin, mengunci Xiao Dao dan yang lainnya hampir seketika. Bersambung.